Halo my bro and sis. Kali ini saya akan menceritakan film dari Once Upon a Time in High School, film Korea yang bergenre action. Jangan lupa di-subscribe. Diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang menonton film Bruce Lee. Ia bermimpi suatu saat ia bisa seperti Bruce Lee. Ini dia, namanya Yoon Soo. Hari pertama ia masuk sekolah. Dia adalah siswa pindahan. Saat di atas bus terlihat seniornya mengambil ban leher milik Yoon Soo. Sesampainya di sekolah ia dihukum karena tidak memakai ban leher. Kemudian Yoon Soo pun mulai diperkenalkan di kelas. Ia duduk sebangku dengan hamburger. Seorang yang menjual majalah dewasa. Yoon Soo pun adalah siswa yang pintar. Itu terlihat saat Yoon Soo berhasil mengejarkan tugasnya di atas papan tulis. Bahkan saat pelajaran olahraga lomba lari pun, ia mengalahkan semua temannya. Kemudian kita diperlihatkan lagi saat pulang sekolah. Di atas bus Yoon Soo pun terlihat jatuh cinta pandangan pertama pada seorang gadis cantik di atas bus itu. Saat sampai rumah Yoon Soo pun dilatih bela diri oleh ayahnya. Ayahnya sangat keras melatih Yoon Soo. Kemudian kita berpindah lagi saat di sekolah. Yoon Soo terlihat diganggu sama teman kelasnya sendiri, sebut saja namanya penusuk. Ia terlihat mengacaukan tas milik Yoon Soo, namun Yoon Soo menegurnya dan Yoon Soo langsung dihajar. Tapi ia dihentikan oleh Woksik. Woksik adalah pemimpin kelas tersebut. Kita diperlihatkan lagi saat patroli kelas, Yoon Soo didapati menyembunyikan majalah dewasa, yang ternyata itu adalah milik hamburger. Yoon Soo pun dihukum. Saat bermain basket, tim Woksuk melawan tim Jonghoon. Terlihat Jonghoon bermain sangat kasar. Ia mencederai satu orang dari tim Woksik. Jonghoon ini adalah senior di sekolah tersebut. Lalu Yoon Soo pun menggantikan pemain yang cedera itu. Yoon Soo sangat jago dalam bermain basket. Ia pun berhasil mengalahkan tim Jonghoon. Setelah itu mereka merayakan kemenangan tersebut di kantin. Terlihat Yoon Suk dan Woksik pun mulai akrab. Mereka pun ke diskotik bersama. Terlihat Yoon Soo sangat kaku, mungkin ini pertama kalinya ia ke diskotik. Hamburger pun membuat masalah, ia menamparkan seorang ladies di diskotik tersebut. Mereka pun diusir dari tempat itu. Saat Yoon Soo dan Woksik jalan bersama, Woksik mengajari Yoon Soo untuk melakukan pukulan pertama. Namun Yoon Soo bilang ia tidak mau bertarung. Kemudian kita berpindah lagi. Di atas bus Yoon Soo kembali bertemu dengan NG. Ia melihat NG diganggu sama senior mereka. Lalu Yoon Soo mencoba untuk membantunya. Seniornya tidak terima. Tapi tiba-tiba Woksoo datang dan menendang mereka. Namun karena kalah jumlah akhirnya Yoon Soo dan Woksik pun lari. Saat berlari Yoon Soo dan NG mendapati lorong buntu. Mereka berdua pun bersembunyi di balik kayu yang ada di situ. Tapi karena ada tikus NG pun takut dan berteriak, mereka pun kedapatan. Untung Woksik datang dan menghajar orang tersebut. Setelah itu mereka pun mulai berkenalan dengan NG. Ternyata NG adalah senior mereka. Lalu berpindah ke sekolah, senior yang mereka hajar pun datang dan mencarinya ke kelas. Yoon Soo dan Woksik pun dibawa ke kelas mereka dan dihajar. Namun, mungkin karena Woksik tak tahan lagi dipukuli, ia pun melawan satu kelas. Setelah pertarungan selesai mereka pun dihukum. Di sini terlihat Yoon Soo pun mulai mendekati NG. Mereka makan bersama, naik bus bersama, tapi Yoon Soo masih kelihatan sangat kaku. Ia pun mulai belajar memain musik yang disukai NG. Lalu kita berpindah lagi Woksik. Saat di kelas ia didapati sedang membaca majalah dewasa. Saat pelajaran berlangsung, ia ditanya majalah ini milik siapa. Awalnya ia tak ingin memberitahu. Namun karena ia tak tahan dipukuli, ia pun bilang bahwa itu milik hamburger. Hamburger pun langsung dihukum dan disuapi kertas majalah tersebut. Saat pulang sekolah hamburger mulai menghindar dari Woksik mungkin karena ia kecewa.
Saat libur sekolah Yunshu, Woksik dan Enji terlihat sedang berjalan bersama. Woksik diberikan kado ulang tahun oleh Enji. Lalu mereka melanjutkannya ke diskotik untuk bersenang-senang. Saat Woksik dan Enji berdansa dan Woksik menciumi Enji, Yunshu pun kelihatan cemburu, karena ia juga menyukai Enji. Ia pun pulang sendiri dan mendatangi sebuah warung. Di sana kelihatan sepi, tak ada orang. Pemilik warung itu pun mulai menggoda Yunshu. Ia pun memaksa Yunshu untuk melakukan mantap-mantap, tapi karena Yunshu adalah orang baik, ia lari meninggalkan tempat itu. Kita berpindah lagi saat mereka sudah masuk sekolah. Hamburger sudah tak lagi ingin berteman dengan Wokshu lagi. Hamburger pun sudah bergabung dengan geng Hongjun. Saat Hongjun mengunjungi kelas Yunshu, ia pun memukuli si penusuk karena ia bermain judi di kelas. Seperti yang kita tahu, Hongjun adalah senior. Kemudian Yunshu mencoba menahan Hongjun. Hongjun pun tak terima, Yunshu pun juga ikut dihajar. Lalu Woksik pun datang. Ia pun menegur Hongjun untuk tidak mencaukan kelasnya lagi. Woksik juga mengajak Hongjun duel, namun Hongjun bilang tidak untuk sekarang. Lalu berpindah lagi saat pelajaran berlangsung, si penusuk datang dalam keadaan bonyok, kemudian ia duduk sejenak, setelahnya itu ia langsung menusuk kepala temannya sendiri. Mungkin karena temannya tadi mengadu. Lalu kita diperlihatkan Wokshu dan Enji sedang bertengkar. Pada saat itu Yunshu melihatnya. Saat di atas gedung ia pun mendatangi Enji yang sedang bersedih. Ia pun bertanya, apakah Wokshu menyakitimu? Namun Enji menjawab dia hanya kelelahan belajar. Yunshu dan Enji terlihat semakin dekat. Enji pun mengungkapkan bahwa ia sangat senang saat bersama Yunshu. Lalu Enji menyuruh untuk mengembalikan pulpen pemberian Woksik. Saat Yunshu mengembalikan pulpen itu, Woksik pun berkata kau bisa memilikinya. Dan bilang, apakah kau sudah menidurinya? Yunshu pun tak terima, ia pun langsung menghajar Wokshu. Dan tak pertengkaran pun terjadi, persahabat mereka pun sudah mulai renggan. Oke, berpindah lagi ke Woksik. Pada Woksik makan, tiba-tiba Hamburger datang menyiraminya air keras. Untungnya Woksik sadar dan cepat menghindar. Woksik langsung menghajar Hamburger. Saat dihajar, Hamburger langsung menus paha dari Woksik. Kemudian Hamburger melapor ke Hongjun. Hongjun pun datang mengajak Wokshu untuk duel di loteng. Awalnya Woksik gak mau, karena pahanya sedang sakit abis ditusuk oleh Hamburger. Tapi karena Hongjun mengatainya anak pelayan dapur, Woksik pun langsung menerima ajakan tersebut. Mereka pun langsung naik ke loteng. Saat bertarung, sebenarnya Woksik terlihat lebih unggul. Tapi karena ada salah satu teman dari Hongjun menginjak tangan Wokshu, ia pun mulai goyah. Akhirnya Woksik pun kalah. Saat tersungkur sendiri Yunshu pun membantunya untuk berdiri. Di sini kelihatan persahabatan yang sesungguhnya. Walaupun tidak bersama, setidaknya masih ada rasa peduli terhadap sesama. Kemudian Yunshu membawa Woksik kelas. Setelah pulang sekolah Woksik terlihat berjalan sendiri. Saat Yunji memanggilnya, Woksik pun hanya mengangkat tangan dan terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Keesokan harinya, Yunshu mendapat kabar bahwa Woksik sudah berhenti sekolah dan pergi bersama seorang perempuan. Dan kemungkinan perempuan itu adalah Enji. Dan Yunshu pun mendatangi rumah Enji, namun Enji tidak ada di rumah. Saat sampai di rumah Yunshu pun dihajar oleh ayahnya, karena nilainya di sekolah buruk. Lalu ia pun lari naik ke atas loteng dan ingin bunuh diri. Namun itu tak terjadi, mungkin karena ia berpikir hidupnya akan lebih sia-sia jika bunuh diri. Oke, kita lanjut di sekolah lagi. Terlihat Hamburger sudah menjadi penguasa di kelas karena Woksik sudah tidak ada lagi. Ia pun mulai menginjak-injak kepala temannya sendiri. Berpindah lagi ke Yunshu.
Saat Yun Shu berjalan sendiri, ia berpapasan dengan Hong Jun. Ia diolok dengan kata, dia adalah Bawan Woksik. Ia pun memandangi Hong Jun dengan tajam. Hong Jun tak terima dipandangi, ia ingin menghajar Yun Shu. Namun hamburger menahan Hong Jun untuk tidak memukulinya. Ia mulai menurunkan pandangannya. Ia berpikir belum saatnya melawan Hong Jun. Kembali ke rumah, Yun Shu memandangi gambar Bruce Lee. Saat itu ia mulai berlatih tiap hari dan membeli beberapa double stick. Oke, tiba saatnya kita ke sekolah. Di sini terlihat salah satu teman kelas Yun Shu melempari minuman dari atas kepada Hong Jun. Hong Jun pun naik dan mencari siapa pelakunya. Ia mengamuk, hamburger mencoba menahannya. Namun ia pun dihajar habis-habisan oleh Hong Jun. Tak terima perlakuan Hong Jun, Yun Shu pun langsung mengajak duel si Hong Jun di atas loteng. Saat perjalanan ke atas, Yun Shu langsung mengeluarkan stiknya dan menghajar Hong Jun. Hong Jun dipukuli tanpa ampun. Saat Yun Shu berada di atas, teman-teman Hong Jun menghajar Yun Shu dengan cermin. Tapi Yun Shu tak gentar, ia melawan semua teman-teman dari Hong Jun. Sampai semua pun dihabisi oleh Yun Shu. Yun Shu pun memenangkan pertarungan. Ketika ia turun dari loteng, guru-guru di sekolah menahan Yun Shu. Ia pun terhenti dan memehkan kaca sekolah. Dan berkata, semua sekolah di Korea sial. Setelah itu ayahnya pun dipanggil ke sekolah. Terlihat semua anak-anak yang dihajar bonyok. Ia berjalan pulang bersama ayahnya. Ayahnya pun tak memari, ia hanya berkata, apakah Bruce Lee masuk perguruan tinggi? Setahun kemudian, Yun Shu sedang mengikuti paket C dan ia bertemu hamburger dan Engji. Saat di atas bus ia mengobrol dengan Engji, tapi Yun Shu belum sempat menyakan tentang Woksik. Engji pun turun dari bus itu. Di akhir film diperlihat Yun Shu dan hamburger sedang meniru gaya bertarung Bruce Lee. Film pun selesai. Sebenarnya agak gantung sih, karena gak ada kabar dari Woksik.